Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdhalal hadiyi hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Baik, anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita, namun sebelumnya sedikit kita ulangin beberapa hal tentang pendapat Ahlus Sunnah dalam permasalahan yang terjadi di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Syekh Shalih Fauzan tadi menyebutkan madhabu ahli sunnah wal jamaah fil ikhtilafil ladzi hasala wal fitnah allati waqa'at min jara'iha al-hurub bainas sahabah yatalakhasu fi amrain. Pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi perselisihan yang terjadi di antara para sahabat yang sampai membuat mereka saling berperang satu sama yang lain itu ada dua. Ya. Ini ada dua. Yang pertama, annahum yumsikuna 'anil kalam fi ma hasala bainas sahabah, yaitu diam terhadap perselisihan para sahabat. Yakufuna 'anil bahsi fi, ya, menahan diri untuk membahas perselisihan mereka. Kenapa? Li'anna tariqas salamah wa sukut an mithli hada. Karena yang namanya selamat itu yaitu diam dalam masalah ini. Kita tidak boleh cari-cari kesalahan-kesalahan para sahabat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita satu doa untuk memintakan ampunan bagi para sahabat. Allah katakan di dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan Engkau jadikan di dalam hati kami kedengkian bagi orang-orang yang beriman. Ya Allah, Engkau Maha Rauf dan Maha Rahim. Ini yang pertama. Yang kedua, al-amru tsani al-ijabah 'anil athar al-marwiyah fi musawaihim wa dzalika min wujuh. Yang kedua, sikap Ahlus Sunnah terhadap perselisihan pendapat di kalangan para sahabat sampai mereka bertempur atau berperang adalah menjawab riwayat-riwayat yang menjelek-jelekkan mereka dengan cara-cara berikut, yaitu apa itu? Anna hadhil athar minha ma huwa kadhibun qad iftarahu a'da'uhum liyashuhum wa sami'tahum. Pertama, kita harus jelaskan bahwa riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat itu adalah riwayat-riwayat dusta yang sengaja dilemparkan oleh musuh-musuh Ahlus Sunnah terhadap para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar tentang mereka. Maka kita harus bantah. Nah, ini sikap Ahlus Sunnah. Kita harus bantah ketika ada orang-orang yang menjelaskan riwayat
tentang kejelekan-kejelekan sahabat. Kita harus bantah. Umumnya riwayat-riwayat yang menjelek-jelekkan tentang sahabat itu adalah riwayat palsu, riwayat dusta dan yang lainnya. Kita harus bantah yang seperti ini. Al-wajhu tsani, ya, cara yang ke sisi yang kedua, anna hadhil athar minha ma qad zuyyida wa nuqisa fi wa ghairiha an wajhi sahih wa dakhalahu al-kadhib fa huwa muharrafun la yultafatu ilaih. Yang kedua, riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kejelekan-kejelekan para sahabat kadang ada yang ditambah-tambah, kadang ada yang dikurang-kurangin, ya, tanpa dijelaskan mana yang sahihnya, dan kadang-kadang dimasukkan ke dalamnya berita-berita dusta. Maka kita harus jelaskan, wah ini riwayat yang menjelaskan tentang kejelekan sahabat ini tidak benar, ini ditambah-tambah, ini dikurang-kurangin. Nah, ini tidaklah benar. Nah, harus kita jelaskan. Yang berikutnya, anna masaha min hadhil athar wa huwal qalil hum fihi ma'dzurun. Kalaupun ada riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan para sahabat, kalaupun ada, kata beliau, dan ini kalaupun ada itu sangat sedikit sekali, maka sikap kita memberikan udzur kepada mereka. Memberikan udzur kepada mereka. Kenapa? Karena li'annahum imma mujtahidun musibun wa imma mujtahidun mukhtiun. Karena yang namanya mereka manusia. Mereka seorang ulama yang mereka berijtihad dengan keilmuan mereka. Terkadang ijtihad mereka benar, terkadang ijtihad mereka salah. Maka ketika ijtihad mereka salah, kita memberikan udzur kepada mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang pantas berijtihad, beda dengan kita. Mereka adalah orang yang pantas berijtihad karena mereka seorang yang alim, mereka seorang yang berilmu. Nah, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajran wa in ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang pemerintah, seorang raja, seorang berilmu, dia berijtihad dengan ijtihad yang dia lakukan dan ternyata ijtihadnya tersebut benar, maka dia dapat 2 pahala. Jika ijtihadnya salah, maka dia dapat 1 pahala. Maka jika para sahabat berijtihad kemudian terjadilah peperangan dan ijtihad mereka salah, maka kita beri udzur kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kita harus beri udzur kepada mereka. Kita beri udzur kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sisi yang keempat, annahum basyarun yajuzu ala afradil khata' fahum laisu ma'sumun minad dzunub binisbati lil afrad lakin ma yaqa' minhum falahu mukaffirat adidah minha. Mereka itu manusia, jadi wajar kalau mereka itu ada salah. Mereka itu bukan maksum, mereka tidak maksum dari dosa-dosa. Sehingga kalaupun mereka berdosa, mereka melakukan kesalahan, maka kesalahan tersebut sudah terhapus dengan hal-hal berikut. Ya, dosa-dosa mereka sudah terhapus dengan hal-hal berikut. Apa itu? An yakuna qad taba minhu wa taubah tamhu sayyi'ah mahma kanat kama ja'at bihil adillah. Yang pertama, mereka sudah taubat. Kalaupun mereka salah, umumnya mereka sudah taubat. Dan taubat tersebut itu akan menghapuskan kesalahan dimanapun dia berada, siapapun dia. Taubat itu akan menghapuskan kesalahan, sebagaimana yang datang di dalam dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW. Nah, ini yang pertama. Jadi kalaupun mereka salah, kalaupun mereka buat dosa, dosa itu sudah dihapuskan karena mereka taubat. Yang kedua,
anna lahum minas sawabiq wal fadail ma yujibu maghfirah ma sadara minhum in sudira. Qala ta'ala innal hasanati yudhibna sayyi'at. Mereka itu punya keutamaan-keutamaan dan kelebihan-kelebihan, yang mana keutamaan dan kelebihan-kelebihan tersebut itu akan memberikan ampunan untuk mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan keutamaan yang mereka punyai, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan. Beda halnya dengan kita. Kita nggak punya keutamaan. Jadi kalau kita berbuat salah, belum tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus kesalahan. Nah, mereka umumnya mereka memiliki keutamaan yang banyak, sehingga tatkala mereka berbuat salah, terkadang dengan keutamaan-keutamaan yang mereka miliki itu akan menghilangkan kesalahan-kesalahan mereka. Baik. Ini yang kedua. Yang berikutnya, annahum tudha'afu lahumul hasanat akthar min ghairihim wala yusawihim ahadun fil fadl. Mereka memiliki kebaikan yang berlipat-lipat, yang lebih banyak dari yang lain. Kebaikan yang mereka buat itu nggak bisa disamakan dengan kebaikan kita. Kenapa? Karena mereka punya keutamaan. Jadi misalnya ketika kita berbuat baik itu nggak sama ketika sahabat berbuat baik. Kita sholat misalnya nggak sama dengan sahabat sholat. Kita infak nggak sama dengan sahabat infak. Infaknya sahabat itu lebih besar, lebih utama, walaupun yang dia infakkan kecil nominalnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, mereka adalah khairul qurun. Mereka adalah manusia-manusia terbaik. Wa annal mut min ahadihim idza tasaddaqa bihi afdal min jabali Uhud dhahaban idza tasaddaqu bihi ghairuhum. Dan satu mud yang mereka sedekahkan itu lebih baik daripada gunung Uhud, daripada emas sebesar gunung Uhud. Satu mud yang diinfakkan oleh sahabat itu lebih utama dan lebih besar daripada segenggam atau daripada emas sebesar gunung Uhud. Itu jika dibandingkan dengan infak atau sedekah orang lain selain dari mereka. Jadi infak dan sedekah orang lain itu ya pahalanya sekian, tapi infak dan sedekah para sahabat pahalanya lebih besar lagi, lebih luas lagi. Nah, demikian. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, sairu ahli sunnah wal jamaah wa i'matuddin la ya'taqiduna usmata ahadin minas sahabah. Seluruh para ulama-ulama ahlu sunnah mereka tidak meyakini para sahabat itu maksum. Ya. Para ulama-ulama mereka yakin sahabat itu tidak maksum. Siapapun dari kalangan sahabat mereka tidak maksum. Walal qarabah wala sabiqina wala ghairihim bal yajuzu indahum wuku ad-dunub minhum. Tidak, ya mereka tidak maksum. Baik yang paling dekat dengan Nabi seperti istri-istri Nabi, atau orang-orang pertama yang masuk Islam seperti ya para sahabat-sahabat yang pertama-pertama masuk Islam, ataupun selain dari mereka. Ya, mereka tetap punya salah kalau mereka bersalah. Mereka tetap punya dapat dosa kalau mereka berbuat maksiat. Namun bal yajuzu indahum wuqu'ud dunub minhum. Bahkan ketika mereka berbuat maksiat, mereka layak untuk mendapatkan dosa. Wallahu ta'ala yaghfiru lahum bitaubah. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah menghapuskan dosa-dosa mereka karena taubatnya mereka. Yarfa'u lahum darajatihim, dan Allah angkat derajat mereka. Wa yaghfiru lahum bihasanatin mahiyatin aw bighairi dzalika minal asbab. Dan Allah akan ampuni mereka dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, Allah akan ampuni mereka dengan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, demikian. Dan seterusnya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Al-muhim, intinya para sahabat itu sama seperti kita, manusia. Mereka tidak maksum. Namun kita berhati-hati dalam menjelaskan perselisihan di antara mereka. Jangan sampai
kita menjelek-jelekkan orang yang keliru di antara mereka. Ya, seperti pasukannya Muawiyah. Ya, pasukan yang Muawiyah radhiyallahu taala anhuma. Maka ya kita berdiam dari kesalahan-kesalahan ijtihad beliau, dan kita tidak membicarakan kesalahan-kesalahan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Kalau ada orang-orang yang menjelek-jelekkan para sahabat, maka kita harus jelaskan kepada dia. Kalau misalnya dia memberikan riwayat, kita harus jelaskan kepada mereka bahwa riwayat-riwayat yang menjelek-jelekkan para sahabat umumnya adalah riwayat-riwayat yang batil, riwayat-riwayat yang rusak, yang tidak boleh kita jadikan sebagai pegangan. Kalaupun ada ternyata riwayat yang benar yang menjelaskan tentang kesalahan sahabat, maka ini sangat sedikit sekali, dan Allah sudah ampuni kesalahan mereka karena mereka orang-orang yang memiliki keutamaan. Nah, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Nah, demikian anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah tentang pelajaran kita tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang mendatang tentang bab yang berikutnya, yaitu bab larangan mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.